Selamat datang di channel Bansos dan Info Guru ID. Apa kabar Bapak Ibu Guru dimanapun saudara berada? Semoga selalu sehat dan ditambahkan rezekinya. Amin ya Rabbal Alamin. Sebelum kita membahas lebih lanjut, mari Bapak Ibu Guru dukung channel ini dengan menekan subscribe dan aktifkan loncengnya, agar tidak ketinggalan informasi terbaru lainnya. Berikut ini jadwal pencairan gaji ke-13 untuk pegawai negeri sipil PNS tahun 2022 atau aparatur sipil negara ASN. Kapan jadwal pencairan gaji ke-13 untuk PNS, TNI, Polri, pensiunan dan pejabat? Berapa nominal gaji ke-13 di tahun 2022? Pemerintah segera memberikan gaji ke-13 untuk seluruh ASN PNS pada tahun 2022. Penegasan tersebut disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani beberapa waktu silam, saat mengumumkan pencairan THR PNS. Untuk gaji ke-13 pengaturan pemberian THR di dalam PP nomor 16/2022 tersebut juga mengatur pemberian gaji ke-13 ini seperti yang selama ini dilakukan, tujuannya untuk membantu seluruh aparatur terutama saat menjelang tahun ajaran baru pada Juli. Ujarnya dalam konferensi pers virtual di kanal YouTube Kemenkeu, Sabtu, tanggal 16 April tahun 2022. Gaji ke-13 adalah tambahan penghasilan bagi PNS dengan menggabungkan beberapa komponen seperti gaji pokok, tunjangan melekat, serta tunjangan kinerja (TUKIN). Adapun tunjangan melekat, terdiri dari tunjangan keluarga, tunjangan pangan, serta tunjangan jabatan struktural fungsional umum. Untuk teknis pengaturan pemberian gaji ke-13 akan dilakukan melalui Peraturan Menteri Keuangan Permenkeu untuk yang bersumber dari APBN, serta Peraturan Kepala Daerah Perkada untuk yang bersumber dari APBD. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75 PMK 05/2022, daftar penerima gaji ke-13 adalah sebagai berikut. Pegawai negeri sipil PNS, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia TNI, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Polri, pejabat negara, pensiunan, penerima pensiun, penerima tunjangan. Kendati demikian, ada dua kelompok ASN PNS yang tidak mendapatkan gaji ke-13. Pertama, ASN PNS yang sedang cuti di luar tanggungan negara. Dan kedua, ASN PNS yang sedang bertugas dengan gaji ditanggung oleh instansi yang menugaskan. Hal itu sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2022 tentang pemberian THR dan gaji ke-13 kepada aparatur negara, pensiunan, penerima pensiun, dan penerima tunjangan. Besaran gaji ke-13 PNS 2022. Gaji ke-13 PNS 2022 meliputi gaji pokok, tunjangan melekat, dan tunjangan kinerja (TUKIN). Gaji pokok PNS. Gaji pokok PNS golongan 1. Gaji pokok PNS 1A, Rp1.560.800, Rp2.335.800. Gaji pokok PNS 1B, Rp1.704.500, Rp2.472.900. Gaji pokok PNS 1C, Rp1.776.600, Rp2.577.500. Gaji pokok PNS 1D, Rp1.851.800, Rp2.686.500. Gaji pokok PNS golongan 2. Gaji pokok PNS golongan 2A, Rp2.022.200, Rp3.373.600. Gaji pokok PNS golongan 2B, Rp2.208.400, Rp3.516.300. Gaji pokok PNS golongan 2C, Rp2.301.800, Rp3.665.000. Gaji pokok PNS golongan 2D,
Rp2.399.200, Rp3.820.000. Gaji pokok PNS golongan 3. Gaji pokok PNS golongan 3A, Rp2.579.400, Rp4.236.400. Gaji pokok PNS golongan 3B, Rp2.688.500, Rp4.415.600. Gaji pokok PNS golongan 3C, Rp2.802.300, Rp4.602.400. Gaji pokok PNS golongan 3D, Rp2.920.800, Rp4.797.000. Gaji pokok PNS golongan 4. Gaji pokok PNS golongan 4A, Rp3.044.300, Rp5.000.000. Gaji pokok PNS golongan 4B, Rp3.173.100, Rp5.211.500. Gaji pokok PNS golongan 4C, Rp3.307.300, Rp5.431.900. Gaji pokok PNS golongan 4D, Rp3.447.200, Rp5.661.700. Gaji pokok PNS golongan 4E, Rp3.593.100, Rp5.901.200. Macam tunjangan PNS. Selain gaji pokok, seorang PNS juga akan memperoleh berbagai macam tunjangan saat pencairan gaji ke-13. Berikut beberapa di antaranya. 1. Tunjangan kinerja Tukin. Tunjangan kinerja termasuk dalam jenis tunjangan yang paling besar untuk seorang PNS. Besaran tunjangan tersebut akan berbeda di tiap pangkat golongan PNS dan juga di tiap instansi tempat bekerja, baik itu instansi pusat ataupun instansi daerah. Tunjangan kinerja yang paling tinggi diperoleh para PNS Direktorat Jenderal Pajak dan diatur dalam Perpres Nomor 32 Tahun 2015. 2. Tunjangan pangan. Tunjangan pangan atau makan diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 32 PMK 02/2018 tentang standar biaya masukan tahun anggaran 2019 yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan tanggal 29 Maret tahun 2018. Jumlah tunjangan yang akan diterima oleh seorang PNS bergantung pada tingkatan golongan masing-masing. Untuk golongan 1 dan golongan 2 akan memperoleh uang makan senilai Rp35.000 setiap harinya. Sementara untuk golongan 3 akan memperoleh uang makan sebesar Rp37.000 setiap harinya. Dan untuk golongan 4 akan memperoleh uang makan sebesar Rp41.000 setiap harinya. 3. Tunjangan jabatan. Menurut Perpres Nomor 26 Tahun 2007 tentang tunjangan jabatan struktural, besaran tunjangan jabatan per bulan adalah sebagai berikut. Tunjangan jabatan PNS Eselon 5A, Rp360.000. Tunjangan jabatan PNS Eselon 4B, Rp490.000. Tunjangan jabatan PNS Eselon 4A, Rp540.000. Tunjangan jabatan PNS Eselon 3A, Rp1.260.000. Tunjangan jabatan PNS Eselon 1A, Rp5.500.000. 4. Tunjangan umum. Bagi CPNS dan PNS yang tidak menerima tunjangan jabatan struktural, tunjangan fungsional, atau tunjangan yang dipersamakan dengan tunjangan jabatan, akan diberikan tunjangan umum. Dalam Perpres Nomor 12 Tahun 2006 tentang tunjangan umum bagi PNS dijelaskan besaran tunjangan umum adalah sebagai berikut. Tunjangan umum PNS golongan 4, Rp190.000. Tunjangan umum PNS golongan 3, Rp185.000. Tunjangan umum PNS golongan 2, Rp180.000. Tunjangan umum PNS golongan 1, Rp175.000.
Itulah rincian gaji pokok dan tunjangan PNS yang akan diberikan pada pembayaran gaji ke-13. Selamat menunggu jadwal pembayaran gaji ke-13 untuk seluruh PNS di Indonesia.